Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 9. Metode penafsiran Al-Quran. Apa kalian tahu ada berapa metode dalam menafsirkan Al-Quran? Ada dua. Pertama tafsir bil ma'thur, kedua tafsir bil ra'i. Tafsir bil ma'thur. Pengertian. Beraneka ragam pengertian tentang tafsir bil ma'thur yang secara redaksional memiliki perbedaan. Salah satunya menurut Abdul Jalal H.A. Tafsir yang berdasarkan pada kutipan-kutipan yang sahih, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan Sunnah, karena ia berfungsi sebagai penjelas kitabullah, dengan perkataan sahabat, karena merekalah yang dianggap paling mengetahui kitabullah, atau dengan perkataan tokoh-tokoh besar tabi'in, karena mereka pada umumnya menerimanya dari para sahabat. Cara dan dasar penafsiran tafsir bil ma'thur. A. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. B. Tafsir Al-Quran dengan Sunnah. C. Tafsir Al-Quran dengan penjelasan perkataan sahabat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Quran surat At-Dukhan ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Penafsiran ialah mubarakah adalah Lailatul Qadar. Quran surat Al-Qadr ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Quran surah Al-An'am ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ketika ayat ini diturunkan, orang mendapatkan kesulitan dalam memahami dan menangkap maksudnya. Akhirnya turun Quran surat Luqman ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syirka ladzulmun adzim. Terdapat teks yang berbeda. Quran surat An-Nisa ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Di mana pada ayat ini hanya menjelaskan tentang larangan penggabungan, menghimpun dua saudara untuk dinikahi saja. Menurut Al-Hakim mengatakan di dalam Al-Mustadrak bahwasanya tafsir dari para sahabat merasakan yang menyaksikan turunnya wahyu dihukumi baginya sebagai marfu, dipandang seperti penafsiran Nabi sendiri. Menurut sebagian ulama bahwa tafsir sahabat yang demikian hanya berhubungan dengan riwayat asbabun nuzul saja dan hal-hal yang tidak dapat dipikirkan. Akan tetapi tafsir-tafsir yang mengenai hal-hal yang lain masih dianggap mauquf. Syarat penafsiran bil ma'thur. Menurut Manna Al-Qattan dalam bukunya Akidah yang Benar, bersih dari hawa nafsu, mencari penafsiran dari As-Sunnah, menafsirkan terlebih dahulu Al-Quran dengan Al-Quran. Keistimewaan tafsir bil ma'thur. Menurut Quraisy Shihab, menekankan pentingnya bahasa dalam memahami Al-Quran, memaparkan ketelitian redaksi ayat ketika menyampaikan pesan-pesannya, mengikat mufasir
dalam bingkai ayat-ayat, sehingga membatasinya agar tidak terjerumus dalam subjektivitas yang berlebihan. Kelemahan tafsir bil ma'thur. Banyak ditemukan riwayat-riwayat yang disisipkan oleh orang-orang Yahudi dan Persia. Banyak ditemukan usaha-usaha penyusupan kepentingan yang dilakukan oleh aliran-aliran yang dianggap menyimpang, seperti kaum Syiah. Tercampur aduknya riwayat-riwayat yang sahih dengan riwayat hadis yang sanadnya lemah. Tokoh dan karya tafsir bil ma'thur. Al-Baghawi. Tafsir ini dinamakan dengan Ma'alimut Tanzil Al-Baghawi, karya Abu Muhammad Al-Husain Ibnu Mas'ud Al-Baghawi Asy-Syafi'i, seorang ulama yang terkemuka dalam bidang tafsir dan hadis. Tafsir ini adalah salah satu dari tafsir yang menerangkan arti ayat dengan riwayat-riwayat yang diterima dari para sahabat dan para tabi'in. Tafsir bir-Ra'i. Pengertian. Perbedaan para mufassir dalam menyusun pengertian tafsir bir-Ra'i. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, tafsir bir-Ra'i adalah ijtihad dan olah pikir serta penelitian dalam memahami Al-Quran dalam batas pengetahuan tentang bahasa Arab dan dalam kerangka kewajiban yang harus dipenuhi oleh penafsir Al-Quran dari perangkat syarat keilmuan dan akhlak. Cara dan dasar penafsiran tafsir bir-Ra'i. Tafsir bir-Ra'i adalah tafsir dengan cara memahami berbagai kalimat Al-Quran melalui pemahaman yang ditunjukkan oleh berbagai informasi yang dimiliki oleh ahli tafsir, seperti bahasa dan berbagai peristiwa. Contoh tafsir bir-Ra'i, Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Perintah berjilbab dalam ayat itu tampak kepada kita tidak secara tegas dan mutlak, melainkan tergantung kondisi kaum wanita itu. Diminta untuk memakai jilbab manakala mereka yang diganggu oleh orang-orang usil dan nakal. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewajiban memakai jilbab pada ayat itu bersifat kondisional. Macam-macam tafsir bir-Ra'i. Tafsir yang terpuji, Al-Mahmud. Tafsir Al-Quran yang didasarkan dari ijtihad, yang jauh dari kebodohan dan penyimpangan. Tafsir yang tercela, Al-Madmum, ialah tafsir Al-Quran tanpa bersama dengan ilmu pengetahuan yang benar, yaitu tafsir yang hanya didasarkan kepada keinginan seseorang dengan mengabaikan peraturan dan persyaratan tata bahasa serta kaidah-kaidah hukum Islam. Syarat penafsiran bir-Ra'i: menguasai bahasa Arab dan cabang-cabangnya, menguasai ilmu-ilmu Al-Quran, berakidah yang benar, mengetahui prinsip-prinsip pokok agama Islam, dan menguasai ilmu yang berhubungan dengan pokok bahasan ayat-ayat yang ditafsirkan. Hal-hal yang harus dihindari oleh seorang mufassir bir-Ra'i: mengarahkan kandungan makna Al-Quran berdasarkan madhab yang rusak dan sesat, menafsirkan Al-Quran hanya untuk menuruti hawa nafsu atau sangkaan-sangkaan yang dianggap benar. Hukum menggunakan tafsir bir-Ra'i.
Ada yang mengharamkan dan ada pula yang membolehkan. Dasar hadis yang mengharamkan dari Ibnu Abbas. Man qala fi Qur'ani birayyi fal yatabawwah maq'adahu minan nar. Adapun yang memperbolehkan dengan dasar hadis yang diriwayatkan dari beberapa jalan, di antaranya man sunila an ilmi fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin min nar. Tokoh dan karya tafsir Bir-Ra'yi, di antaranya Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Tafsir Al-Jalalain disusun oleh Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli dan disempurnakan oleh Jalaluddin Abdurrahman As-Sayuti. Tafsir ini bernilai tinggi, mudah kita memahaminya, walaupun uraian-uraiannya sangat pendek. Hampir boleh kita katakan tafsir inilah yang banyak berkembang dalam masyarakat. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.